Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Salsabila dengan NPM 2406445094. Pada video ini saya akan mereview mata kuliah epidemiologi terapi okupasi. Nah, kita akan memulai dari apa sih itu epidemiologi. Nah, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determina atau penyebab masalah kesehatan pada suatu populasi. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi faktor resiko, mengendalikan penyebaran, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, ilmu ini akan menjadi fondasi bagi terapi okupasi untuk mengembangkan intervensi berbasis bukti dan sangat relevan dengan kerangka kerja PIO atau Person Environment Occupational. Nah, untuk menganalisis masalah digunakan 3 komponen utama, yaitu frekuensi, distribusi, dan determinan masalah kesehatan. Frekuensi diukur menggunakan 2 indikator morbiditas. Yang pertama itu insidensi, itu jumlah suatu kasus yang baru, dan prevalensi itu jumlah total kasus saat ini. Nah, data ini memberi gambaran kuantitatif tentang besarnya masalah. Untuk distribusi masalah dipetakan berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Nah, analisis pola distribusi ini sangat esensial untuk program perencanaan pencegahan. Dalam penelitian epidemiologi itu ada beberapa jenis studi. Yang pertama itu studi deskriptif. Itu digunakan untuk menggambarkan masalah kesehatan tanpa mencari hubungan sebab akibat. Contohnya itu laporan kasus, seri kasus, studi cross section yang mengukur prevalensi, dan studi korelasi. Nah, studi ini penting untuk membangun hipotesis awal dan merancang program kesehatan. Nah, yang kedua itu ada studi analitik. Itu digunakan untuk menguji hubungan. Nah, terdapat 2 jenis utama, yaitu ada studi kasus kontrol dan studi kohort. Nah, studi kasus kontrol itu bersifat retrospektif, yaitu melihat ke belakang dari hasil atau penyakit untuk mencari paparan resiko di masa lalu. Nah, kalau untuk studi kohort itu bersifat prospektif, yaitu mengikuti kelompok yang beresiko dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan hasilnya. Nah, selain itu ada studi eksperimental atau intervensi, yaitu penelitian yang sengaja memberikan tindakan tertentu kepada suatu kelompok dan membandingkan dengan kelompok kontrol. Ciri utamanya adalah adanya manipulatif, kontrol, dan randomisasi. Nah, desain ini sering digunakan untuk melihat apakah suatu intervensi benar-benar efektif, termasuk dalam praktek terapi okupasi. Nah, penting untuk membedakan antara asosiasi atau hubungan statistik dan kausalitas atau hubungan sebab akibat yang sesungguhnya. Nah, penilaian kausalitas didasarkan pada kriteria seperti Burkhardt-Hill. Nah, kriteria yang paling fundamental dan syarat wajib dipenuhi adalah temporalis, yang dimana penyebab atau paparan harus lebih dahulu sebelum timbulnya akibat. Nah, dalam membuktikan kausalitas, dapat didefinisikan faktor resiko yang valid untuk mempengaruhi performa okupasional. Nah, faktor resiko ini dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu fisik atau biologis, perilaku atau mental, sosial, dan lingkungan. Nah, semua faktor ini dianalisis dalam konteks PIO untuk menentukan sumber hambatan partisipasi.
Nah, secara keseluruhan, epidemiologi dan terapi okupasi itu saling mendukung. Dengan memahami pola kesehatan pada tingkat populasi dan individu, terapis dapat mengambil keputusan yang tepat, merancang intervensi berbasis bukti, dan membantu klien mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Sekian dari review yang bisa saya berikan. Terima kasih.